iPhone 17 Pro Max. Xiaomi 17 Pro Max. Gokil ya Xiaomi ya. Jadi dari namanya aja tuh udah apa ya, kayak intentionally sudah ada rencana gitu ya. Entah mengolok-olok atau mau bikin atau mau nyamain ngikutin Apple gitu loh. Bayangin tahun ini kan Xiaomi 15, ya kan? Xiaomi 15 Ultra. Betul. Bisa jadi 17 tuh gimana gitu kan? Bener-bener aiming for iPhone banget. Gak cuma itu, islandnya by the way ini gue tadi bercanda ya, ini kameranya tuh di islandnya tuh nggak ada 3, satu lagi di bawah. Cuman ini gue customize aja biar lucu-lucuan nih, biar lucu-lucuan. Ada tulisannya pula. Ada tulisannya bukan iPhone, biar orang-orang tahu. Harusnya kan sebenarnya begini. Gila ya coy. Ini tuh gue perhatikan placement kameranya mirip, kemudian juga frame-nya mirip. Bahkan ini sebenarnya berasa lebih iPhone ketimbang iPhone, karena kan iPhone last gen tuh kurang lebih boxingnya tuh begini ya. Dan yang aneh lagi sebenarnya, ini bisa plek-ketiplek mirip begini, artinya kan handphone di develop nggak sebentar ya. Dia udah lama banget, artinya tahu bakalan seperti ini. Gue doubt deh men. Jangan-jangan mereka ada koneksi sama orang Foxconn, ada whistleblower nih yang ngasih tahu ke Xiaomi, nih iPhone next gen bakal begini. Jadi lo kalau mau hype-nya dapet, kopas deh. Nah, di video kali ini kita nggak bakalan review serius end to end. Kita mau bahas aja. Dan kita juga mau lihat kenapa Xiaomi melakukan apa yang mereka lakukan ini. Kita mau coba kupas strategi apa yang mereka hendak capai, hendak mereka lakukan. Dan yang pasti akan sharing icip-icip gue sebentar. Gue udah pakai ini selama seminggu. Ada beberapa hal yang bisa gue share ke kalian. Let's go. Gue bingung deh. Xiaomi ini apa nggak malu gitu karena nyontek inspirasinya dari Apple, desain kemudian namanya, terus kayak nggak punya jati diri gitu nggak sih? Gini. Statement lo tadi tuh nggak semuanya tepat, man. Terutama soal nyontek tadi, niru tadi. Karena Xiaomi sebenarnya kan udah duluan pakai desain kayak begini. Ingat Xiaomi 11 Ultra? Itu kan kayak begini, ada layar belakangnya juga, ya kan? Walaupun mungkin dulu nggak sefungsional ini layar belakangnya dan nggak segede ini. Udah gitu kan lini Poco-nya mereka. Saat itu berapa kali udah pakai yang begini sampai kita bercandain kan iPhone mirip Poco. Jadi kalau dibilang Xiaomi nyontek iPhone, ya nggak juga. Tapi yang menurut gue cheeky atau iseng gitu ya, isengnya Xiaomi adalah justru dari penamaannya. Penamaannya itu yang bener-bener menurut gue nggak bilang bahwa itu adalah sesuatu yang nggak original, ngikutin, tapi intentionally begitu supaya mencapai viralness of the brand. Dan mesti lo ingat, dengan namanya dia 17 Pro Max juga, secara SEO, hashtag segala macam itu kan jadi tiba-tiba jadi bentrokan semua kan, jadi mengacaukan kan. Dan viralness di reviewer luar, coba ini kan HP nggak dijual di luar Cina, cuman hitung berapa reviewer luar di barat sana yang bukan marketnya dia dikirimin semua. Iseng banget nggak menurut lo kayak gitu? Itu bener-bener disruptive marketing banget. Dan satu yang mesti diingat juga bahwa lini Pro itu kan bukan lini global. Lini global. Dari tahun lalu kan adanya yang 15 dan 15 Ultra dan 15T. Yang Pro itu kan tidak global. Jadi ada kemungkinan juga memang si 17 Pro dan Pro Max yang ini, ya itu tidak akan launching global. Jadi benar-benar memang sebuah seri yang kayak diciptakan buat ngegangguin orang doang gitu loh. Buat marketing stunt mereka lah ya. Marketing stunt, exactly. Jadi buat gue itu justru unik gitu. Dan ini adalah Xiaomi banget. Ini mungkin ground mereka buat coba-coba juga ya. Bener. Karena kan seperti kita tahu ya, kalau misalnya HP Cina biasanya mereka punya 1-2 generasi rilis dulu di Cina. Kalau taking off, baru mereka rilis di global. Contoh misalnya BBK Ultra, ada kabar Ultra ini next gen-nya bakalan rilis global. Ada gosipnya seperti itu. Dan ini juga akan mereka lihat kalau misalnya ini taking off, nggak mungkin juga bahwa akan dirilis secara global. Ya oke, gua paham marketing stunt kemudian juga a playing ground. Tapi yang perlu dicatat adalah ini juga bisa jadi bumerang menurut gue. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari segi let's say basic aja desain 13, 14, 15 itu udah ada polanya ya kan. Udah mulai kebentuk konsistensi antar generasi flagship. Udah ada brand identity yang mana kalau mau jadi brand gede yang konsisten ya harus punya brand identity. Ya terbukti kan volume penjualan flagship paling besar adalah
brand yang punya brand identity di desain flagship, Samsung, Apple. Terus bumerang yang kedua, lo inget kan, yang di launch di China tuh ada 3 kemarin, 17, 17 Pro, dan 17 Pro Max. Tapi yang booming adalah 17 Pro seriesnya. Yang 17 itu gue aja nggak ada di gambaran kepala gue, men. Kayak apa bentukan desainnya, karena newsnya itu yang 17 biasa nggak ngangkat. Tapi perlu diingat, kemungkinan besar yang rilis di global adalah 17 yang basic. Iya bener juga ya. Curiganya nanti begitu launching global, orang tuh udah terpatri di pikirannya adalah, wah gue mau beli yang ada layar di belakang nih. Ternyata nggak ada. Dan malah jadi orang kecewa. Bisa jadi malah begitu. Men, tapi jujur, lu sebagai pengguna iPhone 17 Pro Max, masa lu nggak pengen, men, itu bagian islandnya tuh bisa diganti-ganti, tuh ada layarnya kayak begini. Ya. Masa lu nggak pengen? Jujur gue cemburu dan suka, pengen juga iPhone ada inovasi atau fitur kayak begitu. Cuman pertanyaannya, itu beneran gimmick atau emang betul-betul useful buat lo? Gini. Enggak, itu ada, menurut gue tuh ada apa ya, ada kayak honeymoon periodnya gitu loh. Menurut gua enggak, ini beda. Menurut gua lebih berguna daripada glyph-nya Nothing. Fungsinya sebenarnya sama glyph-nya Nothing sama. Kasih lihat ketika lo lagi di suatu tempat, lagi ngobrol, kita taruh dalam keadaan terlungkup, kita bisa tahu notification, apa segala macam ada di sini, tahu jam, ada AOD-nya, segala macam ada di sini. Dan itu fungsi utamanya, dan lebih nggak gimmick daripada glyph-nya Nothing. Walaupun memang karena ini unit China, soal notifikasi yang masih terbatas banget ya, belum semua app disupport. Cuma kita bisa kebayang lah potensinya ke arah mana kalau suatu hari yang kayak begini dirilis global. Terus kedua, yang bener-bener kepake adalah dia bisa jadi viewfinder kan. Oke. Men, Gen-Z itu kan kalau moto kan pakai ultrawide, sat. Iya. Ada layarnya, lu bisa lihat muka lu. Masa ya nggak kepake? Apalagi kayak content creator kayak kita. Kita kan pengen the best possible quality ketika kita vlogging. Ya, dan itu nggak akan mungkin lo dapetin dari kamera depan. Mau kamera depan lo sebagus apa juga, tetap kamera belakang itu adalah utama. Mau ngomongin itu, lo tau nggak? Dua smartphone ini, menurut gue, masing-masing punya fitur yang gue pengen banget dicontek sama HP lain. Oke. Ini jelas adalah screen viewfinder di belakang. Oke. Ya sebenarnya flip juga begini kan? Ya, sebenarnya flip masih begini. Contekan, ya, Itu kan flip ya. Ya. Itu kan flip. Buat yang nggak suka foldable, flip, ini make sense juga. iPhone itu adalah center stage camera. Itu kalau dua itu dikombinasikan, di-copy ke semua brand. Itu jadi benar-benar content creation machine yang gokil banget sih menurut gue ya. Oke, gue bisa accept argumentasi lo tadi. Cuman yang perlu dicatatkan untuk sekarang ini adalah unit yang hanya dijual di China. Nanti ketika dijual secara global, ekspektasi gue API untuk layar belakangnya ini itu dibuka lebar supaya developer aplikasi mainstream itu bisa memanfaatkan untuk buat aplikasi di layar belakang supaya rich kurasi aplikasinya. Dan yang lebih penting dari itu menurut gue, next gen-nya produk ini harus punya layar belakang juga. Karena developer itu butuh long term commitment gitu loh. Jangan kayak 11 Ultra, ada terus next gen-nya juga nggak ada gitu kan. Dan jangan lupa di 11 Ultra itu fungsi layar belakangnya tuh beda men. Jadi yang global itu nggak bisa jadi viewfinder. Ingat nggak? Gue harus flash dulu ke kamera baru isi viewfinder ya. Ya itu nggak bisa terjadi kalau emang mau dibikin global. Oke men, tadi kita udah ngomongin kamera islandnya. Sekarang barang yang ada di kamera islandnya, kameranya. Ya kameranya menurut gue masih same old story. Oke. Klasik ya. Klasik antara Android versus iPhone, belum bisa breaking the barrier. Set stereotype-nya yaitu fotografi ya Xiaomi masih punya karakter yang oke dengan Leica, tuningan Leica-nya. Terus telenya tuh masih di atas lah, dia masih di atas iPhone lah. Mau kita foto orang, mau kita foto benda binatang, tulisan, especially buat long range ya. Long range gitu. Secara processing Xiaomi udah matang lah. Kita udah tahu ultranya, bahkan T series-nya juga telenya kan bagus. Tapi mungkin kalau kita berbicara video lain cerita. Wah itu beda banget. Dan itu benar-benar ya gimana men. Itu kasat mata ya? Kelihatan banget 15 Ultra aja. Ini kan by the way Pro Max ini bukan kasta tertingginya Xiaomi ya. Bukan ya. Tertingginya masih Ultra. Ya Ultra aja gue rasa belum bisa ngalahin iPhone 17 Pro Max gitu loh. Dari smoothness, dari konsistensi antar lensa. Tadi kita coba antara main camera ke ultra wide. Kondisi terang ya, kondisi good lighting ya, jomplangnya itu berasa dari exposure di 4K 60. Ini jedaknya masih ada. Betul, jedaknya juga kualitasnya beda. Dan konsistensinya juga meningkat terus. Gue ngeliat tadi transisi antar lensa sih gokil banget. Ini gue
transisi antar lensa ini lebih baik ketimbang 16 Pro Max lu. Iya. Gue ngeliat ini barusan Smooth banget. Cuman ya itu jadi masih sama lah antara video kalau orang mau nyari konten video iPhone 17 Pro Max dan ini masih oke nih bagian fotografi. Kita lihat nanti apakah Xiaomi 17 Ultra bisa menandingi. Cuman gua rasa udah terlalu jauh dia untuk ditandingi. Ya udah deh men, kayaknya kita nggak usah compare end to end ya, cukup ya yang esensial aja. Sekarang gua rasa lo bisa cerita deh experience lo singkat pakai 17 Pro Max Xiaomi bukan iPhone udah kurang lebih seminggu ini. Inti-intinya aja ya, kita ngomong performa dulu kan, karena ini baru nih Snapdragon 8 Elite Gen 5. Seperti biasa kayak yang udah Xiaomi selalu duluan di global China version, tapi belum biasanya keluar dalam kondisi belum optimize. Gue lihat benchmarknya nggak terlalu kenceng. Kita bahkan lihat kalau nggak salah gue lupa ada Red Magic atau apa gitu merek brand lain yang ada leak benchmarknya, nah itu nyampe 4 juta. Ini nggak nyampe, cuma 3 jutaan. Dari 3D Mark juga bisa sampai 50 derajat panasnya. Iya serius loh. Xiaomi 11 stress test, iya sama. Stress test itu 50 derajat. Stabilitasnya juga nggak bagus-bagus amat. Oke. Kita lihatlah, tapi itu biasanya mematahkan ilusi bahwa oh nih SoC-nya jelek. Biasanya iQOO. iQOO tiba-tiba muncul keluar dengan optimization yang bagus ya. Optimization yang bagus. Anyway, ini masih China version. Kita masih lihat lah, belum bisa kasih gasman apa-apa. Terus kalau pas dipakai main game, itu rada aneh. Main game yang ringan Mobile Legend. Mobile Legend itu kan sebenarnya ringan banget ya. Itu bisa kalau kita main di ruangan non AC yang kalau 8 Elite yang udah paling cuma 40 di bawah 40 derajat, 41. Ini bisa sampai 42 derajat. Nggak jauh bedanya, cuma masih kelihatan lebih panas. Nah, yang aneh justru ketika kita main game yang lebih berat kayak Wuthering Waves itu malah adem coy. Masa cuma 38 derajat gue main 20 menit. Walaupun ya memang di ruangan yang lumayan adem, di ruangan AC ya, tapi itu standar tes kita kan kayak gitu kalau main game berat di ruangan yang AC. Nah, bisa jadi karena Wuthering Waves udah support HPM, High Performance Memory. Itu adalah fitur baru dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jadinya performance lebih kencang, daya yang diambil juga lebih sedikit. Jadinya lebih adem ya, Wuthering Waves. Soal performance yang belum optimize, gue rasa itu hal normal karena iPhone juga begitu kok. 14 ke 15, 15-nya overheat. Ingat kan dulu kan yang panas itu. Kemudian yang pertama kali dari 13 ke 14 juga baterainya boros gara-gara ada OOD baru dan lain segala macam ceritanya banyak lah. Jadi itu normal menurut gue. Terus kalau baterainya gimana, men? Kalau kita ngomongin purely ketahanan baterai, ini gokil banget. Bahkan bisa jadi lebih gokil daripada iPhone Pro Max lo. Tapi mesti diingat juga, dia melakukan hal itu semua dengan baterai 7500 mAh. Dapatnya sekitar 8 jam lebih screen on time. Which, lo ingat gak tahun lalu, iQOO 13? Ya. Itu kan gue juga sempat bilang baterainya gokil banget ya. Dia pakai 8 Elite. Itu baterai cuma 6 ribuan, 6 ribu kecil, 6100 sekian kalau nggak salah. Dan ini nggak jauh beda. Jadi beda 1500-an, kurang lebih 1500 mAh, tapi bedanya SOT-nya mirip-mirip aja. This is just HyperOS, ya, tapi being HyperOS. Enggak beneran itu 7500. 7500 baterainya loh. Ini baterainya 7500. 7500 jauh banget. Harusnya sebenarnya gue ekspektasi gue 7500 mAh dengan SoC flagship kayak begini, terus yang dimana nggak harus running full speed all the time kan. Gue mikirnya tuh bisa 9 jam SOT, taunya enggak. Oke, 17 Pro Max, bukan iPhone tapi Xiaomi. Kita ini bukan review yang in-depth, cuman ngobrol-ngobrol singkat sambil icip-icip aja. By the way, gue sedikit mau ngasih info, ini hype-nya luar biasa gede, men. Temen gue yang udah lama nggak WA gue semua, ini WA gue, Toys. Gue pikir temen lama nggak WA mau nawarin asuransi biasanya. Taunya enggak. Ini nanyain Xiaomi 17 Pro Max. Gila bro, asik banget layarnya gitu. Gimana nih dipakai di Indo, bisa nggak Xiaomi? Gimana Google, sosmednya semua gimana, aman apa nggak? Ketertarikannya tuh besar banget dari orang-orang awam sekalipun gitu loh. Cuman ya sayangnya ya begitu, hype-nya tuh tinggi banget. Cuman nantinya feeling gue ya, ini analisa, lagi-lagi ini analisa gue bisa salah. Cuman menurut gue 90% ini nggak akan keluar global, termasuk di Indonesia. Dan menurut gue oke lah, mungkin generasi pertama mereka masih mau coba-coba. Tapi ini punya potensi banget jadi brand identity Xiaomi sebenarnya. Correct me if I'm wrong ya, tapi belum ada kan yang benar-benar secara konsisten menghadirkan layar kedua di belakang. Halo Xiaomi bisa menggabungkan dua karakteristik, yang satu adalah fotografi Leica dan yang kedua adalah layar belakang, dan jadikan itu suatu hal yang konsisten. Ini menurut gue bakalan bagus banget, good move banget buat Xiaomi.
Mungkin kalau yang coba-coba doang udah ada lah, kayak Nubia, kayak Vivo dulu ya kan. Nggak pernah itu nggak pernah konsisten, cuman mau showcase doang, gue bisa begini gitu. Kalau Xiaomi kan 11 Ultra udah nyoba, ini nyoba lagi, kayaknya patternnya udah ada gitu kan. Overall menurut gue untuk sebuah device yang secara strata itu bukan yang tertingginya Xiaomi. Remind lagi, Pro Max itu di bawah Ultra ya perempatannya, dan harganya itu kan setengahnya sih iPhone. Dari segi harga pun seksi banget menurut gue. Ini di Cina paling berapa? 14-an? 14-an. Ini harganya udah double dari yang satu itu dengan fitur yang jauh lebih banyak ya. Konsepnya gini, men. Konsepnya Xiaomi dengan Xiaomi 17 Pro Max ini adalah, menurut gue, dia mau menunjukkan pada dunia bahwa gue bisa ngasih lo lebih dengan harga setengahnya. Dan sebenarnya konsep itu juga mereka lakukan di mobil mereka, men. Yang Xiaomi baru ya, mobil EV mereka, itu dengan harga yang jauh lebih murah, itu udah bisa menawarkan experience kayak hypercar. Kalau ngomongin sesuatu yang lebih, tapi yang lebihnya tuh di dalam, orang mungkin nggak ngeh. Tapi karena lebihnya itu bener-bener, coba lu bayangin, visible ya? Visible banget di sini. Ini island segede gaban, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini island segede gaban juga, tapi ada layarnya. Kayak itu statement banget. All in all, buat harganya, menurut gue menarik banget. Dan gue berharap Xiaomi konsepnya kayak gini terusin. Anyway, kalau kalian tertarik nyobain Xiaomi 17 Pro Max, di mana lagi belinya kalau bukan di Gondrai Store? Link ke tokonya udah gue taruh di deskripsi. Sekarang tokonya di Shopee. Ya, udah bukan di Tokped. Jangan lupa, men, semua deskripsi lengkapnya mengenai spesifikasi adanya di kolom deskripsi. Iya. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Reza, gue Satish, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao. Mana nih bukan iPhone-nya? Nih, ini senjata rahasia gue nih. Senjata rahasia gue. Bukan iPhone.